Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Masta Victoria Ambarita. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Industri Angkatan 2019 dengan NPM 1906100085. Di sini saya akan menjelaskan tentang dioda, yang dimana nanti di dalamnya ada pengertian, ada cara kerja, ada jenis-jenis, dan pembahasan soal tentang dioda. Ya, seperti dilihat pada slide ini, ada pengertian dioda, prinsip kerja dioda, jenis-jenis dioda, dan yang terakhir contoh soal dioda. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi menyearahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda, dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Struktur utama dioda adalah dua buah kutub elektroda berbahan konduktor yang masing-masing terhubung dengan semikonduktor silikon jenis P dan silikon jenis N. Anoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis P, di mana elektron yang terkandung lebih sedikit, dan katoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis N, di mana elektron yang terkandung lebih banyak. Pertemuan antara silikon N dan silikon P akan membentuk suatu perbatasan yang disebut p-n junction. Material semikonduktor yang digunakan umumnya berupa silikon atau germanium, adapun semikonduktor jenis P diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektron valensi kurang dari 4, contohnya yaitu boron. Dan semikonduktor jenis N diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektron valensi lebih dari 4, contohnya yaitu fosfor. Yang kedua adalah cara kerja dioda. Cara kerja dioda ini dapat dijelaskan dalam 3 kondisi. Yang pertama yaitu kondisi tanpa tegangan atau unbiased. Yang kedua adalah kondisi tegangan positif atau forward bias, dan yang ketiga adalah kondisi tegangan negatif atau reverse bias. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu kondisi tanpa tegangan atau unbiased. Pada kondisi tidak diberikan tegangan akan terbentuk suatu perbatasan medan listrik pada daerah p-n junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi N ke sisi P. Elektron-elektron tersebut akan menempati suatu tempat di sisi P yang disebut dengan holes. Pergerakan elektron-elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi N, dan holes yang terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi P. Ion-ion tidak bergerak ini akan membentuk medan listrik statis yang menjadi penghalang pergerakan elektron pada dioda. Ini adalah contoh kondisi tanpa tegangan. Lalu, yang kedua adalah kondisi tegangan positif atau forward bias. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Ion-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang positif, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Hilangnya penghalang-penghalang tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam dioda, sehingga
arus listrik dapat mengalir seperti pada rangkaian tertutup. Ini adalah contoh kondisi tegangan positif atau forward bias. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kondisi tegangan negatif atau reverse bias. Pada kondisi tegangan negatif ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal positif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda atau N-type yang diberi tegangan positif, dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda atau P-type yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya, listrik tidak dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Ini adalah contoh kondisi tegangan negatif atau reverse bias. Sekali lagi saya perlihatkan, ini adalah kondisi tanpa tegangan, rangkaian kondisi tanpa tegangan. Yang ini merupakan rangkaian kondisi tegangan positif atau forward bias. Dan yang ketiga ini adalah kondisi tegangan negatif atau reverse bias. Selanjutnya, saya akan masuk ke karakteristik dioda. Karakteristik dioda ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah dioda dibias maju dan dioda dibias mundur. Yang pertama akan saya bahas adalah yang dibias maju. Dioda dibias maju. Karakteristik dioda yang pertama adalah dibias secara maju. Dioda dibias maju untuk memberikan tegangan luar menuju terminal dioda. Jika anoda positif terhubung dengan kutub positif pada baterai serta katoda yang negatif terhubung dengan kutub negatif pada baterai, maka akan mengakibatkan bias maju atau forward bias. Yang kedua adalah dioda dibias mundur. Karakteristik dioda yang kedua adalah dibias secara mundur. Anoda yang positif dihubungkan dengan kutub negatif dan katoda yang negatif dihubungkan dengan kutub positif, sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil. Pada bias mundur dioda, terdapat arus maju yang dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan tidak terlalu besar dan signifikan, karena tidak mengalami peningkatan. Ketika terjadi proses reserve, dioda tidak bisa menghantarkan listrik karena nilai hambatannya besar. Dioda ini juga dianjurkan untuk tidak memiliki tegangan dan arus yang melebihi batas. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dioda. Dioda dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan fungsinya. Jenis-jenis dioda dan aplikasinya adalah sebagai berikut. Akan saya jelaskan. Yang pertama adalah PN junction diode. Dioda standar yang terdiri dari susunan PN dan memiliki cara kerja sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dioda jenis ini adalah dioda yang umum digunakan di pasaran atau disebut juga dioda generik. Digunakan terutama sebagai penyearah arus. Yang kedua ada light emitting diode atau yang biasa kita kenal dengan LED. Saat dialiri arus forward bias, LED akan mengeluarkan cahaya.
LED saat ini umum digunakan sebagai alat penerangan dan beberapa jenis digunakan untuk menggantikan lampu fluorescent. Yang berikutnya ada laser diode. Dioda jenis laser juga menghasilkan cahaya, namun cahaya yang dihasilkan adalah cahaya koheren. Aplikasi dioda laser adalah perangkat pembaca CD atau DVD dan laser pointer. Berikutnya ada fotodiode. Fotodiode dapat menghasilkan energi listrik apabila daerah PN junction disinari. Umumnya, fotodiode dioperasikan dalam reverse bias, sehingga arus yang kecil akibat cahaya dapat langsung terdeteksi. Fotodiode digunakan untuk mendeteksi cahaya atau fotodetektor. Lalu berikutnya ada GaN diode. GaN diode adalah jenis dioda yang tidak memiliki PN junction, melainkan hanya terdiri dari 2 elektroda. Dioda jenis ini dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang mikro. Berikutnya ada barit diode. Barit atau kepanjangannya adalah Barrier Injection Transit Time diode adalah jenis dioda yang bekerja dengan prinsip emisi termionik. Dioda ini digunakan untuk memproduksi sinyal gelombang mikro dengan level derau yang rendah. Lalu berikutnya ada tunnel diode. Tunnel diode adalah dioda yang bekerja memanfaatkan salah satu fenomena mekanika kuantum yaitu tunneling. Tunnel junction digunakan sebagai salah satu komponen pada osilator, penguat, atau pencampur sinyal terutama karena kecepatannya bereaksi terhadap perubahan tegangan. Lalu ada backward diode. Backward diode memiliki karakteristik serupa dengan tunnel. Perbedaannya terletak pada adanya sisi yang diberi doping lebih rendah dibanding sisi yang berlawanan. Perbedaan profil doping ini membuat backward diode memiliki karakteristik tegangan arus yang serupa pada kondisi reverse dan forward. Lalu ada pin diode. Pada dioda pin, terdapat area semikonduktor intrinsik atau tanpa doping yang diletakkan antara P dan N junction. Efek dari penambahan area intrinsik tersebut adalah melebarnya area deplesi yang membatasi pergerakan elektron, dan hal ini tepat digunakan untuk aplikasi pensinyalan atau switching. Lalu berikutnya ada Schottky diode. Pada Schottky diode ini diberikan tambahan metal pada cuplikan permukaan bagian tengah semikonduktor. Karakteristik yang menjadi keunggulan dioda ini adalah tegangan aktivasi yang rendah dan waktu pemulihan yang singkat. Dioda ini sangat umum digunakan untuk rangkaian elektronik berfrekuensi tinggi, seperti perangkat-perangkat radio dan gerbang logika. Lalu berikutnya ada step recovery diode. Bagian semikonduktor pada dioda ini memiliki level doping yang secara gradual menurun dengan titik terendah di junction. Modifikasi ini dapat mengurangi waktu switching karena muatan yang ada pada daerah junction lebih sedikit. Aplikasi dari semikonduktor ini adalah pada alat-alat elektronik frekuensi radio. Lalu berikutnya ada varaktor diode. Varaktor diode ini diaplikasikan pada mode reverse, biasanya dengan lapisan penghalang yang dapat berubah-ubah sesuai tegangan diberikan. Hal ini membuat dioda ini seolah-olah merupakan suatu kapasitor. Dan yang berikutnya, yaitu yang terakhir adalah Zener diode. Zener diode memiliki karakteristik khusus yang efek breakdown saat reverse bias. Dioda ini dapat menghasilkan tegangan yang tetap dan umum digunakan sebagai penghasil tegangan referensi di rangkaian elektronik. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke contoh soal tentang dioda. Dapat dilihat di rangkaian di sebelah kanan. Diketahui rangkaian pembatas
linear, positif, dan negatif seperti pada gambar. Pertanyaannya yang pertama, tentukan 1. Level tegangan input pada batas terjadinya aksi. Yang kedua, persamaan karakteristik transfer. Yang ketiga, asumsikan bahwa spike 15 volt terjadi pada sumber. Lalu kita masuk ke pembahasannya. Batas level untuk input adalah tegangan referensi positif 6 volt plus tegangan forward dioda 0,7 volt pada D1 atau 6,7 volt. Cara yang sama pula untuk pembatas negatif diperoleh min 6,7 volt. Jadi untuk tegangan input min 6,7 volt sampai dengan positif 6,7 volt tidak ada efek pada output. Lalu untuk yang persamaan transfernya bisa dilihat di bagian B dan contoh rangkaiannya dapat kita lihat pada contoh rangkaian bagian sebelah kanan. Lalu untuk yang C, asumsi tegangan input 15 volt, rangkaian ekuivalennya ditunjukkan pada gambar berikut. Arus dalam dioda D1 adalah ID1 dan D2 terbuka. Arus ini juga mengalir melalui resistansi 500 ohm. Persamaan tegangan untuk klub kiri, min 15 ditambah 500 D1 ditambah 0,7 ditambah 0,6 sama dengan 0. Atau D1 sama dengan buka kurung 15 min 0,7 min 6 tutup kurung dibagi dengan 500. 8,3 dibagi 500 ohm menghasilkan 16,6 mA. Contoh rangkaiannya dapat dilihat sama seperti yang sebelumnya, hanya saya pindahkan ke slide berikutnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Maaf karena banyak kekurangan dan kesalahan kata yang saya perbuat. Semoga video saya ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih.